Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, alat bantu pembuatan keputusan, yang beranggotakan Andra Tiara Syafira, NIM 1802030207, Dita Celia Stefani, NIM 1902030198, Dwi Nurhofifah Sutarso, NIM 1902030199, Fajri Maesaro, NIM 1902030206. Fokus pembahasan. Yang pertama ada apa pengertian perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua, apa saja model ABC. Yang ketiga, apa saja tahap dalam merancang sistem ABC. Yang keempat, apa perbedaan penetapan harga pokok produk biaya tradisional dengan metode ABC. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan metode tradisional. Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan metode ABC. Activity Based Costing, sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, menekankan hubungan sebab akibat, penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Selanjutnya ada model ABC. Di dalam model ABC terdapat objek biaya, aktivitas, konsumsi sumber daya, dan biaya. Selanjutnya, merancang sistem ABC. 1. Mengidentifikasikan biaya sumber daya dan aktivitas. Biaya sumber daya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Analisis aktivitas meliputi identifikasi dan deskripsi aktivitas. 2. Membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya. Driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. 3. Membebankan biaya ke objek biaya. Perlu dilakukan untuk mengukur biaya aktivitas per unit jika aktivitas sudah diketahui. Perbandingan selama beberapa waktu dengan organisasi lain dapat digunakan untuk menentukan efisiensi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang perbedaan penetapan harga pokok produk tradisional dengan metode activity based costing. Memiliki beberapa faktor pembeda. Pertama, faktor tujuan. Pembeda metode tradisional yaitu inventory level, sedangkan di metode ABC yaitu produk costing. Faktor lingkup. Perbedaan metode tradisional yaitu tahap produksi, sedangkan metode ABC yaitu tahap desain, produksi, dan pengembangan. Faktor fokus. Pembedaan metode tradisional yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya hanya dikeluarkan untuk pembelian bahan baku produksi dan tenaga kerja dalam proses produksi. Sedangkan di metode ABC yaitu biaya overhead, hanya mengeluarkan biaya-biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi, namun menghilangkan distorsi yang ada. Faktor periode. Pembedaan di metode tradisional yaitu periode akuntansi. Pelaporan membutuhkan waktu setahun untuk dianalisis, sedangkan di metode ABC yaitu dari hidup produk akan memberikan jalan bagi perusahaan untuk melakukan strategi-strategi terutama dalam hal pengurangan biaya-biaya yang timbul pada proses pengembangan produk satu produk baru dalam waktu sebulan saja. Faktor teknologi yang ada. Perbedaan di metode tradisional yaitu metode manual, memakan waktu yang lebih lama, sedangkan di metode ABC yaitu komputer telekomunikasi lebih teknis dan tidak memakan waktu terlalu lama. Pembahasan selanjutnya tentang kelebihan dan kelemahan metode tradisional. Pada kelebihan metode tradisional, pertama, mudah diaudit.
karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak. Kedua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan cost driver dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik. Sedangkan kelemahannya, pertama, menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Yang kedua, untuk biaya overhead terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead. Yang ketiga, metode ini kurang menekankan pentingnya daur hidup produk. Yang keempat, metode ini menekankan kinerja jangka pendek. Yang kelima, informasi biaya terdistorsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya tentang kelebihan dan kelemahan metode ABC. Pada kelebihan metode ABC, pertama yaitu menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen. Kedua, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir dari produk. Dan yang terakhir, memberikan informasi biaya yang lebih akurat tentang biaya berdasarkan atas adanya suatu aktivitas tertentu. Sedangkan kelemahan dari metode ABC yaitu pertama, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada ABC sangatlah mahal untuk dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua, metode melaksanakan yang kompleks, memakan waktu yang lama dari proses pengumpulan data-data dan entry data membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Terakhir, metode ini mengabaikan beberapa biaya dari analisisnya, di antara lain biaya iklan, promosi, dan riset. Selanjutnya, contoh penerapan metode activity-based costing pada suatu perusahaan. Metode pengalokasian biaya yang selama ini digunakan PT Indonesia Pet Battle Pandaan adalah sistem akuntansi biaya tradisional, di mana dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk menggunakan satu pemicu biaya, yaitu jumlah unit yang diproduksi yang dihasilkan oleh masing-masing produk. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi biaya karena pembebanan biaya overhead pabrik pada masing-masing jenis produk ada yang dibebankan terlalu besar dan ada produk yang dibebankan biaya overhead pabrik terlalu rendah. Pembebanan biaya menggunakan activity-based costing system lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan metode akuntansi biaya tradisional. Karena activity-based costing system membebankan biaya berdasarkan banyaknya aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Dan activity-based costing system juga bisa mengatasi distorsi biaya yang terjadi pada akuntansi biaya tradisional. Maka dari itu, activity-based costing system dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan dalam menghitung harga pokok produksi. Menggunakan perhitungan biaya berdasarkan activity-based costing system, semua biaya yang timbul akan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi dengan menggunakan beberapa cost driver, yaitu unit produksi, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Oleh karena itu, semua biaya yang timbul dalam menghasilkan produk bisa ditelusuri dan dijelaskan perilaku dari biaya tersebut atas konsumsi sumber daya pada perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan sistem akuntansi biaya tradisional dengan activity-based costing system yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan nilai harga pokok produksi oleh masing-masing jenis produk pada PT Indonesia Pet Battle Pandaan. Botol mengalami undercosted atau pembebanan biaya produk terlalu rendah sebesar Rp942.506.718. Sedangkan untuk produk gelas plastik mengalami overcosted atau pembebanan biaya terlalu tinggi sebesar Rp903.929.466. Hal-hal tersebut baru dapat diketahui setelah PT Indonesia Pet Battle Pandaan melakukan perhitungan menggunakan activity-based costing yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan sistem perhitungan tradisional. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.